Jika waktu bisa diputar ulang, aku ingin menghentikan diriku sendiri pada satu titik di mana tanganku mengotori kertas itu. Kertas yang membawaku dalam permasalahan yang kelam. Bukan karena aku tak berani miskin, tapi karena aku terlalu takut hidup sederhana. Dan ketakutan itulah yang menyeretku ke dalam satu kata yang kejam, yaitu riba. Sifat itu perlahan, kejam, dan tanpa suara. Inilah kisahku yang tak patut untuk kalian contoh. Aku ini bukanlah siapa-siapa. Bukan anak pejabat, bukan lulusan kampus ternama. Aku hanya lelaki biasa yang ingin hidup layak, seperti pada umumnya manusia. Setiap pagi aku berangkat kerja dengan sepatu yang mulai menipis solnya. Dan setiap sore aku pulang membawa letih dan sisa harapan yang mungkin jadi angan-angan. Istriku selalu menyambutku dengan senyum dan tak pernah mengeluh. Yang penting kita bersama dan dijaga dari segala macam penyakit, ucapnya. Namun dunia di luar rumah terus berbisik dan menjadi pertarungan. Harga diriku, kamu kurang, kamu tertinggal, kamu gagal. Dan gejolak setan pun semakin kuat mengikis imanku yang lemah ini. Aku mulai merasa malu melihat tetangga punya rumah, melihat teman berganti kendaraan, melihat media sosial penuh pamer kebahagiaan palsu. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, kenapa hidupku begini-begini saja? Keesokan harinya, saat aku mulai tak tahu arah, saat semua terasa muak dalam pandanganku, tiba-tiba ponselku berbunyi, dan ternyata kawan lamaku menghubungi yang sudah 7 tahun tidak bertemu. Singkat cerita, kita janjian untuk bertemu di kantin dekat sekolah kita dulu. Saat aku sampai di lokasi, ternyata teman lamaku belum datang. Aku menunggunya kurang lebih 10 menit, dan dari kejauhan, aku tatap ada mobil yang mengkilap datang mendekat, lalu berhenti tepat di depanku, dan jendela kacanya mulai turun perlahan. Ternyata dia teman lamaku. Sambil senyum dia berucap, "Sorry bro, aku telat, tadi macet banget di jalan. Lampu lalu lintasnya mati." Spontan saya jawab, "Gak apa-apa bro, lagian aku juga belum lama sampai." Lalu dia memarkirkan mobilnya di parkiran depan kantin tempat kita janjian. Setelah itu dia datang dan menghampiriku. "Gimana bro? Sehat?" tanyanya. Dan saya jawab, "Sehat." Lalu kita pesan makanan dan minuman untuk menikmati berbincang dan reuni kita yang setelah lama kita tidak pernah berjumpa. Waktu yang berjalan terasa cepat. Setelah berbincang ke sana kemari, tibalah titik di mana dia menanyakan pekerjaanku. Di sini saya mulai sedikit terdiam, karena dari dulu memang kita sudah senasib, sepenanggungan, selalu bersama-sama dalam keadaan apapun. Lalu dia berkata, "Kenapa terdiam bro? Seperti memendam masalah." Aku tersenyum berat. "Ya, begitulah bro, hidup itu naik turun. Mungkin roda kehidupan saat ini belum berada di sisiku." Dia mengerutkan dahinya. "Loh kenapa bro? Coba cerita. Kali aja saya bisa bantu." Aku mulai menceritakan keadaanku padanya. Dengan sedikit saja pembicaraan kita, dia sudah paham alur dari keresahanku ini. Mungkin karena dia sudah terbiasa dengan keluhan seperti yang saya ceritakan, yang ternyata benar saja. Dia langsung menyela perkataanku. "Tenang bro, santai," jawabnya. Lalu dia menjelaskannya. "Gini bro, gimana kalau saya bantu? Kebetulan kerjaan saya sekarang ini dalam bidang yang mungkin bisa kasih solusi untuk keluh kesahmu bro, dengan cepat, mudah, dan gak ribet bro." Lalu saya terdiam dan bingung, dan dia melanjutkannya lagi. "Gini bro, saya sekarang kerja di bagian peminjaman uang, yang dimana perusahaanku ini sedang naik sekali prestasinya. Karena kita kasih dengan bunga yang kecil bro." Di situ detak jantungku terasa melemah. Lalu saya berucap,
Pinjaman riba bro. Dia tersenyum, Jabeh itu bro. Kita kasih solusi dengan cepat dan efisien. Zaman sekarang hal seperti ini lumrah bro. Para pengusaha pun kebanyakan melakukan pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Kalau nggak kayak gitu, sulit bro untuk bisa maju. Di situ saya terdiam. Lalu dia melanjutkannya lagi. Lagian ini juga demi kebaikanmu dan keluargamu untuk merubah ekonomi yang sekarang kamu pikirkan. Nanti kamu bisa pakai untuk usaha. Dan saat mendengar kata-kata demi kebaikan keluarga itulah, imanku mulai terenggut dan seakan menepis segala penentanganku terhadap riba selama ini. Setelah kejadian itu, esok harinya kita janjian untuk bertemu di kantor tempat teman saya bekerja. Tibalah saatnya ketika aku duduk di depan meja dengan kertas kontrak dan alat tulis di tanganku. Seketika badanku gemetar. Keringat dingin terasa keluar di badan, dan dengan pikiran kosong, akhirnya aku goyangkan alat tulisku untuk membuat tanda tangan yang merubah keadaan hidupku. Egoku yang besar ini mengalahkan imanku, bahkan mengelak dari ketetapan Allah tentang hukum riba. Inilah lembaran itu dimulai. Saat keluar dari tempat tersebut, pikiranku masih sedikit kosong. Namun tumpukan uang yang ada di tasku itu meredam angan-anganku. Dalam hati berkata, tenang saja nanti juga beres. Gaumku yang egois menguasai iman ini. Keesokannya, aku mulai melakukan perubahan, mencari tempat untuk kusewa, dan menjadikannya usaha sebagai tumpuanku untuk hidup enak. Setelah 2 bulan berjalan, semua terasa indah. Bahkan aku merasa menjadi manusia normal. Umumnya, rumah baru pun saya miliki. Bahkan rumah semewah itu yang dulu menjadi angan-angan, kini aku genggam suratnya atas namaku. Usahaku semakin maju. Mobil pribadi pun bertambah jadi 2, dengan harga yang tak masuk akal. Bila kondisi ekonomiku seperti dulu, aku nikmati semua ini. Angan-anganku sudah menjadi kenyataan kini. Tanpa disadari, sedikit-sedikit iman ini semakin lemah. Sholatku mulai telat waktu. Bahkan dengan kondisi yang sangat sibuk. Lama-lama saya sering meninggalkan sholat. Dan istriku yang mengingatkanku sering ku bentak. Kejadian itu terus berulang setiap waktu. Hingga suatu saat aku merasa tidak menjadi diriku sendiri. Seperti ada sesuatu hal yang mengendalikanku. Dan melihat perubahan itu, istriku hanya bisa terdiam. Karena bukan dia mengingatkanku. Selalu dapat ucapan dan bentakan yang membuat hatinya terluka. Seiring dengan jalannya waktu, selang setahun berlalu, aku semakin jauh dari agama. Doa sudah jarang terucap dari mulut ini. Bukan karena aku lupa Tuhan, tapi aku merasa malu. Bagaimana aku meminta ketenangan, sementara jalan yang aku pilih saja haram. Dan bisikan setan pun sangat kuat, hingga sulit untuk aku menghentikan semua ini dan bertaubat. Hingga rasa sayang Allah kepadaku mulai datang dengan waktu yang cepat sekali. Tiba-tiba, usahaku merosot. Orderan yang sudah dipesan konsumen dibatalkan. Padahal proses pengerjaan sedang dilakukan. Bahkan bukan dengan modal sedikit yang kita handle dulu dari keuangan pabrik. Itu pun bukan 1-2 orderan yang terputus begitu saja, tanpa penjelasan. Tinggal keuangan pabrik merosot 40%. Masalah ini masih belum teratasi. Datang masalah baru. Mobil mewah yang aku parkir di parkiran mall ternyata hilang. Dan entah bagaimana ceritanya, bukti CCTV tidak merekam adanya tindak pencurian. Saya hanya bisa terdiam dan berucap dalam hati, ada apa ini? Sambil pikiran kosong, tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata istriku menelpon dan memberitahu bahwa anak kita dilarikan ke rumah sakit. Sebab dari tadi pagi muntah-muntah dan tak masuk makanan. Memang aku akui, mungkin anakku memikirkan orang tuanya yang berubah sikap dan selalu sibuk tentang keduniaan. Berbeda dengan dulu, sederhana
namun harmonis dan hangat. Keesokan harinya, saya lupa belum membayar pinjaman yang sudah dijanjian tiap bulannya. Dan hari itu, saya didatangi bagian penagihan yang menemui saya di ruang kerja dan memberitahu bahwa cicilan saya sudah telat 3 hari dengan tambahan bunga yang tak main-main. Karena perjanjian awal, bila saja telat 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan, maka bunga akan dinaikkan. Dan aku pun membayarnya. Hingga keuangan pabrik habis-habis, ditambah pesanan yang masuk, tidak ada hampir 1 bulan. Karyawan pasti harus digaji tiap bulan. Akhirnya, aku jual rumah dan pindah ke yang lebih kecil untuk menutupi pembayaran rutinan yang harus saya tanggung. Seminggu sudah, anakku dirawat. Perubahan masih belum terlihat cepat. Anakku masih lemas. Istriku sedikit panik. Suasana tidak karuan. Dari sini aku sadar, mungkin untuk yang tidak paham, ini adalah ujian. Bahkan banyak yang berpikir, ini adalah hukuman atau azab yang diterima. Tapi bila kita melihat dari sudut lain, atau dari keimanan, ini adalah panggilan Allah untuk hambanya. Kembali ke jalan yang diridhoinya, dan pas azan maghrib berkumandang, aku langkahkan kakiku menuju masjid, dan aku hiraukan bisikan setan yang terus menggodaku. Ketika aku ambil air wudhu, rasanya ringan, segar, sejuk, dan seakan hilang beban pikiranku ini. Qomat pun berkumandang. Aku menuju barisan shaf dan mencoba paling depan. Dan saat takbir, aku ucapkan, Allahu Akbar. Badan ini bergetar, dan air mata terurai. Semua terasa ringan dan damai. Aku merasakan seperti tanpa beban. Hingga sujud rakaat pertama pun, aku sangat menikmatinya. Betapa nikmat rasanya. Dan selepas sholat, aku berdoa dan memohon ampun atas riba yang menemaniku selama ini. Usai berdoa, pikiranku terbuka, dan keesokan harinya, aku jual rumah yang kupunya untuk memberikan tunjangan bagi semua karyawanku. Begitu pula mobil mewah yang masih tersisa, dan saham perusahaan pun aku lepas. Hasil dari semua itu, aku gunakan melunasi hutang-hutangku. Tunjangan karyawan pun aku penuhi, dan pabrik yang aku kelola sudah tinggal nama. Akhirnya, dari sisa uang yang ada, aku mencari kontrakan yang sederhana untuk keluargaku tinggal dan membuka usaha jualan mie ayam. Kebetulan, dulu saya suka buat untuk konsumsi sendiri. 5 hari sudah jualanku berlangsung. Alhamdulillah. Ternyata banyak peminatnya. Hingga esok harinya, aku buat lebih banyak dari biasanya. Dan istriku yang menunggu anak di rumah sakit menelpon. Katanya, anak kita sudah boleh pulang, dan kita akhirnya bisa berkumpul kembali dengan suasana yang berbeda dari sebelumnya. Suasana yang dirindukan dulu, suasana yang hangat dan harmonis, suasana yang tak bisa dibeli dengan materi. Inilah kekayaan seutuhnya. Pesanku untuk kalian yang masih terjerat, segeralah minta ampun dan bertaubat, karena Allah tak akan membiarkan hambanya kesusahan bila dia mau mendekat dan bertaubat. Ingat, riba itu bagaikan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sekian cerita saya. Semoga menjadi inspirasi buat kalian. Dan semoga kita diberikan selalu kesehatan, keselamatan, dan keridhaan Allah untuk kebaikan hidup kita, dimanapun kita berada. Amin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.